Halo teman-teman semua, berjumpa kembali di channel Gapi Lapak. Nah, beberapa waktu ini kita mendapat pertanyaan mengenai cara penjualan ikan gapi, teman-teman. Jadi ada seseorang nih kemarin ini dia beli ikan harganya cukup mahal, teman-teman. Ya, kita nggak sebut angka, pokoknya cukup mahal, teman-teman. Nah, dia ternakin ikan tersebut, dia rawat baik-baik, dia kasih makan. Ketika betinanya hamil, dia jagain, dia liatin, terus bless, tiba-tiba anakannya jadi banyak banget, teman-teman. Nah, setelah anakannya jadi dia bahagia banget kan. Tapi setelah dia bahagia dia bingung mau diapain tuh anakannya. Kan nggak mungkin tuh ceritanya tiba-tiba dari kolam keluar duit. Nah, kira-kira gimana tuh setelah si anakannya keluar? Strategi apa yang bisa kita pakai untuk bisa menghasilkan rupiah dari gapi? Ya, teman-teman semua, kita kembali membahas mengenai strategi penjualan ikan gapi. Nah, seperti yang teman-teman ketahui bahwa ikan gapi itu memiliki harga yang sangat-sangat relatif. Mulai dari yang murah 2.000 perak hingga 2 juta. Jadi selisihnya berlipat-lipat. Jadi intinya teman-teman ingin main yang mana? Main yang harganya 2.000 atau main yang harganya 2 juta ya, atau yang in the middle atau di tengah-tengahnya. Itu semuanya bergantung dari kapasitas dan kemampuan teman-teman. Bukan kita bilang kemampuan dana ya, kemampuan dana juga nggak bisa menjamin teman-teman main gapi mahal. Bisa jadi teman-teman main gapi 2.000-an. Kenapa begitu? Teman-teman cetak aja kolam yang banyak kolam, habis itu teman-teman mass production atau cetak banyak, gapi dijual 2.000-an. Itu juga kita bilang bukannya nggak untung, itu juga bisa untung. Tapi tergantung dari keputusan teman-teman atau ya kemampuan teman-teman sendiri, lebih senang yang mana gitu loh teman-teman. Nah, jadi yang kita ingin bahas ini adalah untuk ikan gapi yang lebih premium atau yang memang kelasnya ya ikan mahal. Gimana cara menjualnya gitu loh. Perlu teman-teman ketahui, sebelum teman-teman bisa menjual ikan gapi yang harganya yang mahal, teman-teman harus pahami dulu kira-kira ini teman-teman ingin membawa atau memfokuskan penjualan ke media apa, teman-teman. Media ini dalam artian tempat teman-teman berjualan. Teman-teman ingin menjual via media online kah? Media online juga macam-macam. Bisa promosi melalui Instagram, bisa promosi melalui YouTube juga bisa, terus promosi melalui Facebook dalam artian seperti grup-grup, kan banyak grup-grup ikan gapi di Indonesia itu banyak banget. Di Facebook itu grupnya banyak sekali, mulai dari Gapi Indonesia, terus ada Gapi Medan, Gapi Lampung, Gapi apa, masing-masing kota itu semua ada grup-grupnya. Hampir kita ngomong hampir, moga-moga nanti kedepannya semua kota ada grup Facebooknya. Amin teman-teman. Nah oke, berikutnya yang kita bahas itu kira-kira, nah teman-teman ingin fokus ke media apa, atau mungkin media offline dalam artian teman-teman jual on the spot di kota teman-teman, dimana mungkin di tempat teman-teman belum terlalu banyak yang jual ikan gapi. Teman-teman bisa memfokuskan ikan gapi yang lebih premium. Kalau misalnya kita ngomong gapi-gapi yang biasa, pasti di setiap kota itu ada yang jual. Bangsa-bangsa harga 2.000-an itu pasti banyak yang jual. Ini kita bahas yang harganya lebih premium. Jadi kira-kira apakah ada peluang di situ? Terus ada yang ngomong juga, wah di kota saya mah harga gapi itu cuma 2.000-an doang. Kalau misalkan ada harga yang ratusan ribu atau gimana, orang nggak mau beli. Nah itu statement yang kalau kita bilang itu statement pesimis. Statement pesimis itu dalam artian memang benar teman-teman. Kalau misalkan orang nggak tahu apa-apa, tiba-tiba dijogrokin nih, beli gapi harga 500.000. Oh digebukin lu, maksudnya gila, masa ikan gapi, ikan beginian aja harga 500.000. Karena apa? Karena mereka kurang paham teman-teman. Dimana ketidakpahaman tersebut memerlukan edukasi. Edukasi itu dalam artian misalkan di kota A sedang
diadakan kontes gapi. Nah, itu kontes gapi itu merupakan satu wadah di mana orang-orang itu bisa, kita bilang itu bisa belajar memahami atau melihat ikan bagus dan ikan yang kurang bagus. Kita lihat, oh ini ternyata ikannya begini, oh ini ternyata ikan seperti ini ada nilainya. Nah, melalui kontes-kontes tersebut orang bisa belajar. Kita nggak bahas mengenai kontes ya, kita bahas juga misalkan mengenai komunitas. Misalkan di kota teman-teman udah ada komunitas, joinlah di komunitas tersebut. Atau mungkin di kota teman-teman belum ada komunitas, buatlah komunitas di kota teman-teman. Jadi ya kumpulkanlah teman-teman semua yang misalkan ingin hobi memelihara ikan gapi, ya dikumpulkan bareng-bareng, terus ya saling-saling sharing dengan teman-teman di kota-kota lain. Jadi seenggaknya enggak gaptek-gaptek amat dan lebih paham mengenai kondisi ikan gapi terkini seperti gimana gitu loh. Nah, intinya teman-teman harus lebih aktif lagi, dalam artian komunitas atau kontes itu perlu dilakukan. Oke, back to topic ya, mengenai penjualannya. Nah gini nih, ketika teman-teman udah misalkan udah ternak anakannya ini udah jadi nih, yang gapi yang bagus itu ya, teman-teman rawat, terus teman-teman besarkan sampai benar-benar kualitasnya udah mencukupi. Ya caranya gampang, antara teman-teman posting ikan tersebut di grup, atau yang paling gampang lagi, ikut kontes itu ya biaya promosi yang sangat-sangat murah. Dalam artian dalam satu kali kontes teman-teman cuma memerlukan mungkin uang mentok-mentok, kita ngomong tuh 50.000 untuk ikut kontes nasional. Kalau misalnya kontes-kontes yang regional yang latber atau latihan bersama gitu, itu paling 20.000-an. Itu biaya promosi yang sangat murah teman-teman. Terus kalau kalah gimana? Dalam istilah kontes gapi memang ada menang dan kalah. Cuma kalau misalnya menurut saya pribadi, yang namanya kalah itu adalah proses belajar. Terus saya nggak mau, ada yang ngomong saya nggak mau lah, begitu pasti kalah. Nah begitu pasti kalah, ya udah, ngapain teman-teman pengen jualan ikan gapi mahal? Kalau teman-teman pengen jualan ikan gapi mahal, kontes itu sangat membantu teman-teman, biar teman-teman bisa tahu, oh ternyata ikannya si A ini ikut kontes dia menang, ikannya pasti berkualitas dong. Nah di sanalah teman-teman mulai bisa menjual ikan gapi teman-teman. Jadi ketika menang, misalkan di salah satu kota ini saya menang, posting dong, ini proof atau bukti, ini piala kita, ini sertifikat kita menang di kontes ini. Nah apalagi kalau misalnya teman-teman udah bisa menang di kontes-kontes yang lebih bergengsi, misalnya kontes nasional atau internasional, itu nggak sulit buat teman-teman menjual ikan gapi punya teman-teman. Yang perlu teman-teman lakukan adalah memaintain kualitas tersebut, jangan berikan barang reject ke customer. Itu paling penting yang perlu teman-teman ketahui. Jadi intinya ya bangun nama pelan-pelan hingga teman-teman bisa menjual ikan tersebut dengan harga yang lebih baik dan terus lebih baik. Itu adalah cara yang kalau kita bilang ya paling mudah, meskipun ya semuanya ya perlu perjuangan gitu loh. Nggak cuma kita ngomong ya, nggak cuma bekerja doang perlu perjuangan. Ini juga hobi. Ini kalau misalnya kita benar-benar fokuskan sebagai pekerjaan, kita lakukan dia benar-benar bekerja keras, hasilnya pasti ada. Jadi begitu teman-teman penjelasan kita mengenai bagaimana cara penjualan ikan gapi. Jadi tergantung teman-teman ingin main yang lebih ke kualitas atau yang lebih ke kuantitas. Oke, sekian dulu. Salam Gapi 8.